Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah? La'allakum bi khairin, alhamdulillah. Wa insyaallah fi hadhil fursati thayyibah سنستمر أو سنستألف دراستنا في اللغة العربية يعني عن الضمير. قبل أن نبدأ الدرس سأقرأ لكم الدعاء وإن شاء الله ينفعكم جميعا. يجب على كل مسلم أو كل الطلاب جميع الطلاب أو التلاميذ يقرأ هذا الدعاء. اقرأ هذا الدعاء قبل الدرس أو قبل أن يتعلم في الفصل أو في البيت. Diwajibkan kepada seorang muslim, setiap muslim, dan yang lebih pentingnya adalah sebagai seorang penuntut ilmu, at-tullab wa talibat, ya, siswa dan siswi diharapkan untuk membaca doa ini sebelum dimulainya pelajaran, supaya Allah mudahkan ketika pembelajaran, dimudahkan supaya cepat faham dan mengerti ketika pelajaran disampaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Mengenai domir, yaitu kata ganti pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, teman-teman jangan lupa kita memakai buku jilid 3 Lisani Arabi. Pembahasan antum, antuna, hum, hunna. Di antara pembahasan yang penting diketahui oleh orang yang baru belajar bahasa Arab adalah pembahasan tentang domir atau kata ganti. Ini penting karena dalam bahasa Arab, kata ganti sangat spesifik. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata ganti, yakni kata ganti orang pertama, yaitu aku dan kami. Kata ganti orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Jadi hanya ada 6 kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti akan lebih kompleks karena akan ada istilah kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk perempuan, kata ganti tunggal, jamak, dan 2 orang yang semuanya berjumlah 14 kata ganti. Bandingkan dengan bahasa Indonesia yang hanya memiliki 6 kata ganti. Apa saja kata ganti tersebut? Berikut penjelasannya. Kata ganti orang ketiga, ghaibun. Domir huwa, artinya dia, untuk laki-laki. Huma, mereka berdua, untuk laki-laki. Hum, mereka, untuk laki-laki. Hiya, dia, untuk perempuan. Huma, mereka berdua, untuk perempuan. Hunna, mereka, untuk perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua, mukhatabun. Domir anta, untuk laki-laki, artinya kamu. Antuma, kalian berdua, untuk laki-laki. Antum, kalian, untuk laki-laki. Anti, kamu, untuk perempuan. Antuma, kalian berdua, untuk perempuan. Antunna, kalian, untuk perempuan. Kata ganti orang pertama, mutakallimun. Domir ana, artinya saya. Nahnu, kami. Untuk domir mutakallim atau saya dan kami dapat digunakan baik untuk mudzakkar atau laki-laki dan muannats atau perempuan. Untuk huma dan antuma sama saja untuk laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah pada pemakaiannya saja, sesuai dengan kata yang mengiringinya pada kalimat.
Kami ulangi, berikut 14 kata ganti dalam bahasa Arab. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Nah, kemudian kita lanjut di mana perubahannya ke berdasarkan pembahasan yang kata lebih gantinya. detailnya. Namun yang perlu dicermati adalah wazan tasrif fi'il mudhari lebih rumit karena yang berubah tidak hanya huruf terakhir saja, akan tetapi juga pada huruf pertamanya. Domir huwa tasrifnya adalah yaf'alu. Domir huma yaf'alani. Domir hum yaf'aluna. Domir hiya taf'alu. Domir huma taf'alani. Domir hunna yaf'alna. Domir anta taf'alu. Domir antum. Nanti teman-teman bisa mencatatnya ya sedikit-sedikit. Di sini teman-teman bisa perhatikan di kata ganti atau domir huwa yaitu yaf'alu ada penambahan di huruf ya di awal kata. Aslinya fa'ala ditambah huruf ya, yaf'alu. Kemudian di huma penambahan di awal yaitu huruf ya, yaf. Kemudian di huruf akhir penambahan huruf alif dan nun, yaf'alani, huma yaf'alani. Kemudian begitu di huruf di kata selanjutnya yaitu yaf'alun, hum yaf'alun, penambahan di awal yaitu huruf ya, kemudian di akhir waw dan nun. Hiya taf'alu, penambahan di awal yaitu huruf ta ya. Kemudian huma taf'alani, penambahan huruf ta serta alif dan nun di akhir kata. Hunna yaf'alna, huruf ya di awal kemudian huruf nun di akhir, yaf'alna. Anta taf'alu, penambahan huruf ta di awal kata. Anta taf'alu. Domir antuma taf'alani. Domir antum taf'aluna. Domir anti taf'alina. Domir antuma taf'alani. Domir antunna taf'alna. Domir ana af'alu. Domir nahnu naf'alu. Perhatikan kata-kata berikut ini. Nah, jadi di domir antuma taf'alani ya, ada penambahan huruf ta di awal kemudian alif dan nun di akhir. Antum taf'aluna, penambahan di awal yaitu huruf ta kemudian di akhir yaitu huruf waw dan nun. Seterusnya juga begitu. Anti, penambahan di awal adalah huruf ta, di akhir ada penambahan huruf ya dan nun. Antuma taf'alani, huruf ta di awal kemudian alif dan nun di akhir. Antunna taf'alna, huruf ta di awal dan hanya huruf nun di akhir. Ana yaitu hamzah, af'alu, nahnu naf'alu. Satu ciri fi'il mudhari adalah huruf pertamanya salah satu dari 4 huruf hamzah, nun, ya, ta yang bisa diingat dengan ana itu atau anita. Contoh tasrif lughawi mauzun fi'il mudhari. Kata yaktubu, tasrif lughawi mauzun fi'il mudhari'nya adalah yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Selanjutnya kata ya'lamu. Tasrif lughawi mauzun fi'il mudhari'nya adalah ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu. Kemudian kata yadribu. Tasrif lughawi mauzun fi'il mudhari'nya adalah yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna,
adribu, nadribu. Kemudian kata yastaghfiru, tasrif lughawi mauzun fi'il mudhari'nya adalah yastaghfiru yastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfiru tastaghfirani, yastaghfirna, tastaghfiru tastaghfirani, tastaghfiruna, tastaghfirina, tastaghfirani, tastaghfirna, astaghfiru, nastaghfiru. Kemudian kata yudahriju, tasrif lughawi mauzun fi'il mudhari'nya adalah yudahriju yudahrijani, yudahrijuna, tudahriju tudahrijani, yudahrijna, tudahriju tudahrijani, tudahrijuna, tudahrijina, tudahrijani, tudahrijna, udahriju nudahriju. Kemudian kata yatadahraju, tasrif lughawi mauzun fi'il mudhari'nya adalah yatadahraju yatadahrajani, yatadahrajuna, tatadahraju tatadahrajani, yatadahrajna, tatadahraju tatadahrajani, tatadahrajuna, tatadahrajina, tatadahrajani, tatadahrajna, atadahraju, natadahraju. Apabila kita perhatikan tabel di atas, maka kita akan mendapati wazan tasrif lughawinya yang seragam bagaimanapun bentuknya, untuk bab-bab thulathi maupun rubai. Tasrif lughawi berguna untuk membuat kalimat sesuai dengan kata ganti. Misalnya, untuk membuat kalimat kalian laki-laki sedang memohon ampun, maka kata fi'il mudhari yang tepat adalah tastaghfiruna, bukan bentuk yang lain. Bila ingin membuat kalimat saya sedang meminta ampun, maka yang tepat adalah astaghfiru. Begitupun dengan yang lainnya. Setiap kata ganti memiliki bentuk fi'il mudhari yang spesifik. Di sini Ustaz akan memberikan contoh, ya. Coba dilihat dengan baik. Kalau kecepatan bisa di pause, ya. Di situ ada contoh-contoh kalimat. Ana ada khulu, ya. Domir ana depannya adalah hamzah. Nahnu ada khulu. Ada anta tadakhulu, anti tadakhilina, ya, dan seterusnya. Diperhatikan baik-baik coba. Ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa nanti tanya Ustadz lewat WA. Di contoh berikutnya, sebagaimana yang sudah teman-teman lihat pada penjelasan sebelumnya, ya, seperti huwa, yaf'alu, ya, ada hiya, taf'alu. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ajib anil as'ilatil atiyati bil kalimah anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, ana, nahnu, dan sebagainya, ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan kalimat yang sudah disediakan, ya. Ada anta yang artinya kamu laki-laki, ada anti kamu perempuan, antum, antuna, sampai nahnu. Kemudian contoh soal pertama. Titik-titik yaktubu alal maktabi. Nah, kira-kira domir apakah yang cocok untuk kata yaktubu? Ya. Jadi adik-adik bisa dipraktekkan, ya, dihafalkan dan dipraktekkan. Tobik tartaki, oke? Ya. Supaya mudah diingat dan tidak lupa. Coba ditasrifkan. Yaktubu huwa, yaktubani huma. Jadi yaktubu adalah huwa, huwa yaktubu alal maktab. Nah, bagaimana kalau yaktubani berarti huma, ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, huwa, huma, hum. Kemudian taktubu, taktubani, yaktubana,
hiya, huma, hunna. Ya, hunna artinya mereka perempuan. Kemudian taktubu, taktubani, taktubuna, anta, antuma, antum. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oh, ternyata huwa itu ditambah dengan ya, kemudian ada anti yang ditambah dengan huruf ta, kemudian di belakangnya ditambahkan ya dan nun, seperti itu. Kemudian lanjut ke soal kedua. Jadi soal pertama itu huwa yaktubu alal maktabi. Kemudian yang kedua, titik-titik taqra'u al-Qur'ana. Ya. Kira-kira apa nih yang cocok untuk taqra'? Coba kita tasrifkan bersama-sama. Dari qara'a yaqra'u, fi'il mudhari'nya yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, huwa, huma, hum. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Berarti taqra'u adalah hiya, hiya, huma, hunna. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Taqra'u adalah hiya. Jadi hiya taqra'u al-Qur'ana. Nah, kemudian yang ketiga, nadhhabu ilal madrasati. Dhahaba, yadhhabu. Kemudian kita tasrifkan fi'il mudhari'nya yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu, adhhabu ana, nadhhabu nahnu. Jadi nadhhabu adalah nahnu, nahnu ilal madrasati. Thumma ar-raqmu ar-rabi'ah. Kemudian lanjut ke nomor 4. Titik-titik. Ya, titik-titik bahasa Arabnya adalah nuqtah. Ya. Taqra'ina al-majallah. Ya, taqra'ina al-majallata. Nah, kira-kira apa yang tepat domir pada kalimat tersebut? Taqra'u, taqra'ani, taqra'una, taqra'ina, ya, taqra'ina, anti, antuma, taqra'ani, taqra'na, taqra'ina, taqra'ani, taqra'na. Taqra'ina adalah anti. Jadi anti taqra'ina al-majallah. Ya. Kamu perempuan membaca majalah. Kemudian yang kelima, ya, aktubu bil qalami. Kira-kira apakah yang cocok untuk aktubu bil qalami? Yaitu ana. Ya. Kataba yaktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubana. Ya, itu dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian taktubu, taktubani, taktubuna, anta, antuma, antum, taktubina, taktubani, taktubana. Ya, anti, antuma, antunna, aktubu, ana, naktubu, nahnu. Jadi ana aktubu bil qalami, bukan nahnu aktubu. Tapi kalau nahnu itu nahnu naktubu. Ya. Jadi nanti adik-adik bisa dilihat lagi penjelasan yang sebelumnya mengenai kata-kata atau domir, kata ganti. Ya. Huruf apa saja yang ditambahkan? Ada huruf ya seperti huwa ditambah huruf ya di depan jadi yaktubu. Kemudian ada nahnu nadhabu, ada huruf nun tambahannya, dan seterusnya.
qabla nantahi hadha ad-dars sanaqra hadha ad-du'a, ini yakni ad-du'a fi akhir ad-dars atau fi akhir barnamij, la'alla Allah an yusahhil umurina fi dirasah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syukran ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.